Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan kembali melanjutkan penelusuran jalur kereta api nonaktif Padalarang Cipatat. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penelusuran hingga ke stasiun Tagog Apu. Sehingga untuk durasi video kali ini agak sedikit panjang dibandingkan dengan video-video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa kondisi jalur sampai ke stasiun Tagog Apu, ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini saya lagi istirahat lagi sebentar ya. Dan barusan udah lewatin jalur yang bener-bener udah ketutup rapet sama tanaman liar. Dan dikonfirmasi ya, tadi menurut warga sekitar yang sering cari rumput atau ngarit istilahnya ya, di daerah sini, di titik ini bantalan dari jalur rel kereta api ini udah nggak ada teman-teman. Bantalan besinya udah pada hilang, udah raib ya. Mungkin diambil orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan untuk relnya masih ada, cuman tadi saya menemukan rel yang sepertinya sengaja dipotong teman-teman ya. Nah tadi di sebelah sana tuh, tadi sebelah sana ada rel yang sudah dipotong teman-teman. Nah, saya penasaran teman-teman karena infonya jalur ini akan direaktivasi atau akan diaktifkan, tapi dengan pilihan lain, dengan membuat shortcut atau jalur baru dari stasiun Cipatat menuju ke Sasak Saat. Nah, saya sebenarnya mikir yang lebih realistis itu yang mana gitu ya. Apakah jalur baru atau shortcut dari Cipatat menuju ke Sasak Saat itu membangun jalur baru, atau mengaktifkan jalur Padalarang Tagog Apu Cipatat, jalur existing atau jalur yang sudah ada ya, itu dari aktivasi. Nah, saya penasaran itu lebih realistisnya yang mana gitu ya. Dan mungkin menjadi beberapa bahan pertimbangan juga ya untuk pihak-pihak terkait, lebih realistis jalur ini, jalur existing yang sudah ada, atau membuat jalur baru atau shortcut dari Cipatat ke Sasak Saat, dimana dengan logika saya sebagai orang awam, membuat jalur baru pasti biayanya akan sangat lebih besar ya, tapi itu mah logika orang awam ya, orang awam seperti saya gitu. Cuman saya penasaran aja, apakah emang petak Tagog Apu Padalarang itu udah mentok, bener-bener gak bisa direaktivasi sehingga dipilihkan opsi membuat shortcut atau jalur baru menuju ke Sasak Saat, atau masih bisa gitu ya. Makanya saya penasaran dan saya coba telusuri sekarang teman-teman, lebih tepatnya atau khususnya dari petak Padalarang sampai ke Tagog Apu. Karena dengan wacana atau opsi membuat shortcut atau jalur baru dari Cipatat ke Sasak Saat, berarti itu artinya stasiun Tagog Apu bakal nonaktif selamanya ya. Dan ya sangat disayangkan kalau menurut saya mah ya. Tapi ya apapun itu, semoga ada solusi terbaik demi mengaktifkan kembali jalur kereta api Cipatat Padalarang teman-teman ya. Lanjut udah sore kita lanjut lagi menuju ke arah depan. Gaskeun. Nah, jalur kereta apinya berada di sebelah kanan saya teman-teman, sebelah sana jalurnya, dan di sini jalan setapak kecil. Kayaknya ini sering digunakan warga sekitar untuk mencari rumput atau mengarit. Istilahnya mengaritnya tuh. Bahkan ada jejak-jejak motor, tuh motor dibawa ke sini buat ngarit teman-teman. Tadi juga saya ketemu sama warga yang lagi ngarit ya. Nih,
Wah. Nah, ini patoknya nih. Ada patok lagi. Kilometer 136 plus 9. Jadi jalurnya berada di sebelah kanan saya ya. Oke, kita lanjut lagi menuju ke arah depan. Semoga masih aman. Nih, relnya. Di sini terlihat teman-teman. Yuk, gaskan, lanjut ke arah depan. Nah, tadi saya beberapa kali ketemu sama warga sekitar, teman-teman. Ini ada patok lagi. 136 plus 8. Tadi saya ketemu beberapa kali sama warga sekitar. Dan mereka mengira saya itu dari KAI mungkin ya. Yang lagi ngecek jalur. Padahal bukan ya. Saya mah cuman pengen lihat-lihat aja. Ada kucing. Nih, di sini mulai terbuka lagi teman-teman. Ini ada jalan setapak kecil. Ini ada jalurnya di sini. Ke arah bawah menuju ke Jalan Raya Bandung Purwakarta. Dan kita masih lanjut menelusuri jalur kereta api nonaktifnya. Di depan ada sinyal muka stasiun Tagog Apu. Pak, punten. Ini ada semboyan 10J lagi. Wah, menurun nih. Nih bisa dilihat semboyan 10J ya. Nih. Oh, semboyan 10J dari arah Tagog Apu berarti. Bukan dari arah Padalarang. Nah, di sini ada sinyal muka stasiun Tagog Apu, tapi sepertinya sudah mati, teman-teman. Sudah elektrik tapi sudah mati. Nah. Pak. Sahur nama infonya gitu, Pak. Semboyan 10J dari arah stasiun Tagog Apu menuju ke arah stasiun Padalarang. Bisa dilihat jalur yang akan dilewati kereta api, artinya menanjak dan terus menanjak, teman-teman. Nih, semboyan 10J ya. Mantap. Oke, saya lanjut teman-teman. Dari sinyal muka stasiun Tagog Apu, saya lanjut lagi ke depan. Semoga bisa ya. Kalau di sini nggak bisa, mungkin saya nanti jalan atas. Ada jalan setapak. Ah, punten. Biasa di langkungan tuh kan itu? Bala, tapi jasa. Jasa. Jalan deui. Mohon. Info nama sanasaurna bade. Mohon. Duka tah. Duka ka dia, duka jantena ka sasak saat gitu. Ayo mah yang ninggalannya abi mah amang. Tapi tiasa aman? Biasa. Aman. Kan kieu we jalan satapak. Satapak ya, tapi aman danya? Aman. Siap. Ini ngadurukan, Pak. Nuhun ieu beruntah. Pak mangapa nuhun, Pak? Oke. Infonya masih bisa dilewati, teman-teman. Cuman ya kayak gini. Bala cenah kata si bapak mah, atau naonnya? Rimbun. Nih. Jalurnya. Wow. Kembali rimbun. Teman-teman. Kenapa saya nggak lewat atas? Karena di atas ada jalan ya. Kenapa saya nggak lewat atas? Ya saya mah penasaran gitu ya. Kondisi jalurnya, petak Padalarang Tagog Apu teh kayak gimana gitu. Bener-bener udah nggak bisa dilewatin. Trekking gitu ya. Atau masih bisa gitu. Sejauh ini masih bisa, teman-teman. Nah, di sini ada semboyan 10J lagi dari stasiun Tagog Apu ya, bisa dilihat nih, menandakan atau mengartikan jalur yang akan dilalui kereta api menanjak tuh. Wow, mana relnya nih. Saya lanjut lagi ke arah depan, teman-teman. Semoga bisa terus finish. Oh, ini relnya nih. Semoga bisa terus finish sampai ke stasiun Tagog Apu ya. Biar nggak penasaran
Oke, buat teman-teman yang penasaran dan mau coba belusukan menelusuri jalur nonaktif ini, saya sarankan harus safety ya. Terutama kalian harus pakai sepatu teman-teman. Nih, saya juga pakai sepatu, pakai celana panjang. Karena kalau nggak safety ya takut kenapa-napa ya. Entah itu hewan atau benda-benda tajam atau apa. Jadi pastikan kalian pengen cobain belusukan ke jalur ini, kalian harus safety. Menggunakan sepatu dan celana panjang. Wah, ini semakin parah, Ini jalurnya menurun ya. Dan di sini kembali tertutup, teman-teman, Sini rapat, Masih bisa nggak ya? Semoga bisa. Waduh. Ini kemana, cuy? Sini. Oke. Oh, ini relnya, Nih, yang saya injek relnya teman-teman. Tuh, ke arah depan sedikit terbuka lagi. Alhamdulillah. Aman berarti. Relnya berada di sebelah kiri saya. Nah, ini relnya teman-teman. Ini dia relnya. Dan di sini ada rel gongsol. Nih, biasanya rel gongsol itu terdapat di tikungan-tikungan. Dan di sini tikungannya nggak terlalu tajam. Cuman untuk kontur jalan atau jalurnya sambil menanjak dari arah Tagog Apu ya. Bisa dilihat. Dari stasiun Padalarang menuju ke Tagog Apu itu menurun, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, teman-teman. Gak jauh dari sinyal muka stasiun Tagog Apu. Ini jalurnya udah bener-bener tertimbun ini mah. Nih, bahkan ada pohon-pohon tinggi nih. Nih, jalurnya berada di sebelah kiri saya, teman-teman. Di bawah sana tuh. Dan ini saya jalan di jalan beton ya. Karena di bawah jalurnya udah bener-bener gak bisa dilewatin. Jadi kita jalan di jalan beton ini saja. Tuh. Udah gak bisa dilewatin. Berarti ada beberapa titik yang memang jalurnya itu benar-benar gak bisa dilewatin. Dari arah Padalarang tadi di dekat JPL 139 Cihaliwung. Lalu di dekat sinyal muka yang mengarah ke stasiun Padalarang. Yang di dekat lapangan Babakan Mekar itu. Lalu di sini nih. Gak jauh setelah sinyal muka stasiun Tagog Apu dari arah Padalarang. Wah, asli ini mah. Lihat jalur jalan kaki saya aja ini menurun, teman-teman. Apalagi jalur keretanya ya. Di bawah sana. Jalur keretanya di sebelah sana. Ini menurun nih. Wow. Mudun, bro. Ke arah depan adalah menuju ke arah stasiun Tagog Apu dan sebaliknya menuju ke arah stasiun Padalarang. Ini bisa dilihat jalur yang barusan yang nggak bisa saya lewatin ya. Ini benar-benar udah ketutup, nggak bisa dilewatin. Dan di sini jalurnya kembali mulai terbuka dan terlihat, teman-teman. Ini ada relnya nih, masih utuh. Yuk kita lanjut lah. Oke. Setelah tadi saya melalui jalan beton ini, jalurnya sebelah sana, ke arah sana menuju ke arah stasiun Padalarang, dan saya lanjut menuju ke arah stasiun Tagog Apu. Dan kali ini saya kembali menelusuri lagi di jalurnya ya. Sebelah sana ada jalan. Nah, wah ini miring,
Nih lihat teman-teman, ini miring ya. Nih jalurnya itu belok, bisa dilihat ada rel gongsol juga dari arah stasiun Tagug Apu di sebelah kanan, dan dari arah stasiun Tagug Apu berarti berbelok ke kanan, dan ini benar-benar miring tuh, bisa dilihat tuh bantalan relnya ya. Sebelah kanan ini udah mulai ke tanam nih, tapi sebelah kiri masih ada. Gokil . Yuk lanjut. Punten Pak. Di sini relnya mulai terkubur teman-teman. Nih bisa dilihat ya. Ada beberapa bagian rel yang terkubur dan masih ada gongsolnya tuh. Jalurnya masih belok. Ke arah depan masih belok dari arah Padalarang menuju ke stasiun Tagug Apu, belok ke kiri. Nah, di depan jalurnya mulai terlihat jelas teman-teman. Ke arah Padalarang nanjak, ke arah Tagug Apu menurun. Oke teman-teman, dari JPL 139 Cihaliwung sampai menuju ke arah stasiun Tagug Apu, mungkin di bagian sini yang rel dan bantalannya masih sangat utuh dan bersih ya. Nih nggak ketimbun tanah, nggak tertutupi rumput liar di sini nih. Cuman sedikit ya. Tuh dari arah sana, dari Padalarang sebelah sini menuju ke arah Tagug Apu. Ini mungkin bagian atau titik yang rel dan bantalannya sangat-sangat utuh, sangat bersih. Bisa dilihat ya. Nah ini nih spot paling bersih di sini. Sini ada sambungan rel juga nih. Ya, di sini ini paling utuh. Tuh. Dan ini ada patok kilometer yang sudah roboh ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke arah depan. Sekarang udah jam 15.06. Nggak kerasa, udah 2 jam tadi saya menelusuri dari rumah sampai ke hampir ke Tagug Apu ini. Udah 2 jam teman-teman berjalan kaki atau trekking ya. Nah di sini mulai kembali tertutup jalurnya. Ini kayaknya ada jembatan ini ya, jembatan kecil bukan? Ini harusnya jembatan kecil nih, cuman nggak ada nomor BH-nya, udah kelihatan. Nah sekarang saya berjalan di atas relnya teman-teman. Lurus terus menuju ke arah stasiun Tagug Apu. Dan ya mungkin untuk video part ini menjadi video yang paling panjang ya di antara video sebelumnya, karena memang saya pengen ngeliatin ke teman-teman semuanya. Ini loh kondisi jalur kereta api nonaktif, khususnya petak Padalarang Tagug Apu seperti apa gitu ya. Jadi kondisinya seperti ini. Nah menurut teman-teman, setelah melihat kondisi jalur kereta api petak Padalarang Tagug Apu ini, lebih realistis mana? Mengaktifkan jalur existing atau jalur yang sudah ada, atau membuat shortcut atau jalur baru dari Cipatat ke Sasak-Saat, yang mengartikan atau yang berarti stasiun Tagug Apu bakal nonaktif selamanya. Coba
menurut teman-teman lebih realistis yang mana ya? Mereaktivasi jalur yang existing atau jalur yang sudah ada, atau membuat jalur baru Cipatat Sasak Saat hingga melintasi jalur yang sudah ada sampai ke Padalarang? Boleh teman-teman komen, kita diskusi di kolom komentar. Oke, gaskan. Oke teman-teman, di depan saya adalah sinyal masuk stasiun Tagog Apu, dan ternyata di dekat sinyal masuk stasiun Tagog Apu bantalannya sudah menggunakan bantalan beton teman-teman ya. Bisa dilihat bantalan beton di dekat sinyal masuk stasiun Tagog Apu. Kita lanjut lagi. Di depan ada warga yang sedang bersih-bersih. Pak punten, ngiri ngalangkung. Iya mah ameng ninggalan jalur Pak. Sinyal masuk stasiun Tagog Apu. Sinyalnya sudah elektrik, tapi bisa dilihat udah gak nyala ya, udah rusak. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi menuju ke arah stasiun Tagog Apu. Bapak punten Pak. Kita lanjut. Oh, di sini nih. Dekat sinyal masuk bantalannya udah beton, tapi ini maju lagi ke depan ke arah stasiun Tagog Apu, bantalannya kembali besi ya. Nah hanya sekarang bantalan besi lagi weh. Kita lanjut aja. Nah, setelah melihat kondisi jalur kereta api nonaktif Padalarang Cipatat ini, lebih khususnya untuk petak Padalarang Tagog Apu, menurut teman-teman realistis mana nih? Realistis membuat shortcut jalur baru dari Cipatat ke Sasak Saat, atau mereaktivasi jalur existing atau jalur yang sudah ada Cipatat Tagog Apu Padalarang? Menurut kalian lebih realistis mana? Tulis di kolom komentar ya. Menurut saya pribadi, opsi manapun nantinya yang akan diambil, yang terpenting adalah secepatnya petak Cipatat Padalarang itu bisa terhubung kembali, supaya jalur kereta api lintas Bandung Bogor bisa kembali terhubung. Aduh, kaget barusan ada dogi guys. Doginya ada 3 lagi, aduh gede-gede. Untung anu bogana untung ada pemiliknya. Saya kaget barusan aduh, sumpah ada dogi. Aduh, ngarawaskeun wae. Oke, ini saya sudah mendekati stasiun Tagog Apu teman-teman, dan di depan saya ini adalah jembatan ya. Nah ini jembatan, entah jembatan apa namanya dan kayaknya jembatan ini bukan jembatan peninggalan Belanda ya. Ini kayaknya masih baru-baru nih. Ini jembatannya teman-teman. Nah, lurus ke sana ke arah stasiun Tagog Apu, sebaliknya menuju ke arah stasiun Padalarang. Dan di sebelah sana adalah Jalan Raya Bandung Purwakarta. Dan ini adalah jembatan teman-teman.
Cuman saya nggak tahu ini jembatan apa namanya. Dan kayaknya ini jembatannya lumayan lebar, luas. Apakah ini tadinya untuk double track? Saya juga kurang tahu ya. Yang tahu boleh komen. Ini jembatan ini tadi dibangun pada tahun berapa? Yang tahu teman-teman boleh komen. Infokan ya di kolom komentar. Nih, di bawah sana ada Jalan Raya Bandung Purwakarta. Sedikit lagi di depan saya stasiun kereta api Tagog Apu. Alhamdulillah, penelusuran saya di jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang Cipatat, lebih tepatnya di petak stasiun Padalarang Tagog Apu kali ini alhamdulillah sebentar lagi akan selesai. Dan mungkin next akan saya lanjutkan dari Cipatat menuju ke arah dari Tagog Apu menuju ke arah Cipatat ya. Nanti saya lanjutkan di lain waktu karena ini udah sore juga, udah 3:30 sore. Saya harus pulang dan saya benar-benar jalan kaki teman-teman dari awal percabangan yang ada di dekat stasiun Padalarang sampai ke stasiun Tagog Apu ini. Saya jalan kaki atau trekking ya. Dan akhirnya saya sudah sampai di stasiun Tagog Apu. Stasiunnya ada di arah depan sebelah sana. Oke, mantap Alhamdulillah aman teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran juga pengen cobain trekking, belusukan, menelusuri jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang Cipatat, khususnya petak stasiun Padalarang Tagog Apu, kalian bisa cobain langsung dan insya Allah aman teman-teman. Alhamdulillah stasiunnya sudah terlihat. Itu artinya video saya cukupkan sampai sini. Dan untuk part berikutnya kalian bisa nonton nanti ya. Semoga nanti saya bisa lanjutin dari stasiun Tagog Apu ini sampai ke Cipatat. Kalaupun nggak bisa, ya nanti pokoknya sebisanya ya. Atau mungkin nanti sebaliknya dari Cipatat menuju ke arah Tagog Apu teman-teman. Pokoknya pantengin terus di channel YouTube saya. Dan jangan lupa support, like, comment, subscribe-nya ya. Biar makin semangat saya kontennya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video saya sampai selesai di part ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf apabila videonya kurang maksimal. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.